Malam di desa Sumberrejo selalu sunyi selepas Isya. Angin yang lewat membawa aroma tanah lembab, bercampur dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan di pematang sawah. Lampu-lampu teplok di teras rumah berkerlip redup, seolah menahan kantuk. Di ujung jalan kecil yang menurun ke arah sungai, ada satu warung sederhana berdinding anyaman bambu. Disitulah Wali Padi duduk saban malam menikmati secangkir kopi pahit dan sebatang rokok murahan yang sudah menjadi temannya sejak dulu. Warung itu milik Pak Kasan. Orangnya cerewet tapi baik hati. Kalau Padi tak punya uang, ia tak pernah menagih. Bayar kapan-kapan wei, di, katanya sambil menepuk bahu. Dan Padi selalu menjawab dengan tawa ringan. Yo, Pak, rokok hutang, tapi kopi tetap wajib kontan? Ben or dosa double. Namun malam itu berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu teplok bergoyang seperti diterpa napas halus yang datang dari arah sungai. Seekor kucing hitam tiba-tiba melintas di depan warung, bulunya berdiri tegak. Paidi yang sedang menggulung rokok linting berhenti sejenak, menatap ke arah jalan gelap di ujung sana. Dari kegelapan, tampak sosok berjalan perlahan. Pakaiannya seperti penjelajah, jubah hitam panjang, dan di tangannya ada tongkat dari kayu berukir. Wajahnya tak begitu jelas, tapi langkahnya tenang, seperti orang yang tahu arah meski malam pekat. Ia duduk di kursi kosong sebelah Paidi tanpa berkata sepatah kata pun. Pak Kasan spontan berdaham. Wah, tamu malam-malam, jarang-jarang. Mau kopi? Nak, orang itu hanya mengangguk. Suaranya berat, dalam, tapi terdengar jauh seperti gema dari gua. Kopi pahit. 2 cangkir, 1 untukku, 1 untuk sahabatmu ini. Tangannya menunjuk ke arah Paidi. Paidi menatapnya sekilas. Heran tapi tidak takut. Wah, jenengan dermawan juga. Saya disuguhi kopi malam-malam begini. Ia tersenyum santai. Orang asing itu ikut tersenyum tipis. Matanya berkilat samar di bawah sorot lampu teplok. Aku cuma ingin berbagi asap dengan orang yang tahu maknanya. Kalimat itu membuat Paidi menoleh, tapi sebelum sempat bertanya, tamu misterius itu sudah mengeluarkan sebungkus rokok dari balik jubahnya. Bungkusnya berwarna emas berkilau, tapi tidak seperti logam, lebih seperti sinar yang dibungkus kain. Ia meletakkannya di meja. Rokok ini tak dijual di dunia manusia, katanya pelan. Asapnya bisa menenangkan hati siapapun yang mengisapnya. Tapi ada satu syarat. Paidi menatapnya penuh rasa ingin tahu. Syarat? Wah, ini kayak pinjam uang di koperasi aja, mesti ada embel-embelnya. Tamu itu tertawa kecil, namun tawanya dingin. Syaratnya sederhana. Kalau kau sudah menikmati 1 batangnya, kau harus mengingat namaku suatu saat nanti. Paidi yang terkenal santai hanya tertawa. Wah, gampang itu. Nama jenengan sopo toh? Ia menatap Paidi dalam-dalam, lalu berkata pelan, aku, Arjuna. Nama itu bergema di dalam kepala Paidi seperti gema gong. Arjuna. Bukan Arjuna yang dari Mahabharata, bukan pula nama biasa. Ada getaran aneh di udara setelah ia mengucapkannya. Lampu teplok berkedip, dan seekor burung hantu berteriak panjang dari kejauhan. Namun Paidi tak merasa gentar. Ya wes, Jin. Arjuna. Rokok sak batang aja gak apa-apa, asal gak disuruh nyicil. Ia menyalakan rokok itu. Asap pertama yang keluar begitu harum. Tidak seperti tembakau biasa. Ada aroma dupa, melati, dan sedikit rasa tanah basah setelah hujan. Setiap helaan asap membuat dadanya terasa hangat, pikirannya ringan. Dunia seperti melambat. Bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Namun sesuatu aneh terjadi. Ketika Paidi meniupkan asapnya ke udara, bentuknya tidak buyar begitu saja. Asap itu berputar-putar, membentuk tulisan samar dalam huruf yang tak ia kenali. Huruf itu berpendar sebentar, lalu menghilang di sapu angin. Arjuna menatapnya tanpa bicara, hanya tersenyum tipis. Asap itu telah mencatat hutangmu di antara dunia, bisiknya. Paidi menatap dengan dahi berkerut. Hutang? Lah, hutang opo maneh iki? Wong aku cuma dikasih sebatang, gak minjem duit. Arjuna berdiri perlahan. Rokok itu bukan sekadar tembakau, Wali Paidi. Itu perjanjian. Kau telah menerimanya. Suatu hari nanti, utusanku akan datang menagih. Jangan lari, jangan sembunyi. Seketika angin bertiup kencang, menebarkan debu ke seluruh warung.
Pak Kasan yang sedari tadi mengantuk, tiba-tiba terperanjat. Lah, Wong Endi, Paidi memejamkan mata. Arjuna sudah hilang. Kursinya kosong, tapi masih hangat seperti baru saja diduduki. Hanya tersisa satu hal di atas meja. Abu rokok yang berkilau seperti serbuk bintang. Malam itu, desa Sumberrejo berubah. Angin berputar pelan di atas atap-atap rumah, membawa bau dupa dan melati. Anjing-anjing menggonggong bersahutan, lalu tiba-tiba diam bersamaan. Beberapa warga terbangun karena mimpi aneh mimpi tentang lelaki berjubah hitam yang menawarkan rokok sambil tersenyum. Sementara itu, Paidi masih duduk di kursinya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh. Ia tidak tahu bahwa hutang sebatang rokok malam itu akan menyeretnya ke dalam pusaran dunia yang tak pernah ia duga, dunia di mana kata-kata punya nyawa dan janji sekecil apapun bisa menjadi ikatan abadi. Ketika fajar menyingkap langit timur, Paidi pulang dengan langkah pelan. Dari jauh, suara azan subuh terdengar menggema. Ia berhenti di tikungan jalan, menatap sebatang rokok emas terakhir yang masih tersisa di tangannya. Ia pandangi batang itu lama, lalu berkata pelan, "Ya wes, jin juga manusia. Bedanya cuma alamat." Ia tersenyum, menaruh rokok itu di saku, dan berjalan pulang sambil bersiul. Tapi langkahnya terhenti sesaat ketika mendengar suara samar di telinganya seperti bisikan halus dari balik angin. "Ingatlah namaku, Arjuna." Paidi menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dedaunan bergoyang pelan dan embun jatuh di rerumputan. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkah. Namun di langit, dari balik awan pagi, samar-samar tampak asap berwarna keemasan membentuk wajah seseorang yang tersenyum lisik. Malam itu sudah berakhir, tapi janji telah ditulis. Dan di dunia jin sebuah catatan kecil tentang hutang rokok telah disegel dengan api. Sudah seminggu berlalu sejak malam aneh itu. Warung Pak Kasan kembali seperti biasa, ramai oleh obrolan warga, suara gelak tawa, dan aroma kopi hitam pekat yang menenangkan. Namun, di antara riuh itu, Wali Paidi terlihat sedikit berbeda. Ia masih suka duduk di pojok, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Kadang, ketika asap rokoknya membubung ke langit, ia melihat bayangan wajah dalam kepulan asap itu, wajah yang sama seperti malam ia bertemu pengembara berjubah hitam. Wajah Arjuna. Tapi Paidi memilih tidak peduli. "Mopo mekir jin, wong urip iki wis ribet," gumamnya pelan. Meski begitu, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Di malam ketiga, angin berembus aneh, tidak dingin, tapi berat, seperti membawa beban dari dunia lain. Genteng rumah Paidi bergetar pelan, dan dari sela dinding bambu, muncul asap tipis beraroma dupa. Kucingnya, si Keling, melompat keluar dengan ekor menggembung, mengong keras seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Paidi keluar rumah sambil membawa senter dan sandal jepit. "Sopo te? Iseng tengah malam begini?" serunya. Tapi tak ada jawaban, hanya suara dedaunan bergesekan dan desis halus seperti seseorang sedang menghisap rokok dari balik kegelapan. Tiba-tiba, tok, 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 3 ketukan terdengar di pintu, lembut tapi tegas. Paidi menelan ludah, wah, iki mesti gak benar. Ia membuka pintu perlahan, dan di hadapannya berdiri sosok tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Wajahnya lonjong, kulitnya keabu-abuan seperti asap, tapi anehnya, penampilannya justru seperti pegawai koperasi. Ia mengenakan kemeja rapi, dasi miring, dan memegang map coklat bertuliskan huruf-huruf yang berubah bentuk setiap Paidi mencoba membacanya. "Selamat malam, Bapak Wali Paidi," katanya dengan suara serak tapi sopan. "Perkenalkan, saya Jin Kredit, utusan resmi dari Kerajaan Arjuna. Saya datang dalam rangka penagihan hutang." Paidi terdiam beberapa detik, mencoba mencerna. "Penagihan hutang? Hutang opo meneh, teh?" "Rokok, Pak," jawabnya tegas. "1 batang rokok emas milik Raja Arjuna yang Anda isap 7 malam lalu. Berdasarkan kontrak interdimensi yang sah, Anda memiliki tanggungan berupa asap hutang setara 7 gulung dupa kerajaan. Ditambah bunga keterlambatan selama 7 hari sebesar 3 kepulan jiwa." Paidi melongo. 3 kepulan jiwa. Iki opo maneh? Kayak tagihan listrik tapi versi neraka.
Jin Kredit membetulkan dasinya dengan gaya profesional. Kami tidak dari neraka, Pak. Kami dari lembaga G Penagihan Hutang Dunia Jin Arjuna Lebar. G. Panjang. Hari. D. J. A. Dan kami bekerja dengan sangat disiplin. Paidi menggaruk kepala, lalu tertawa. Lah, jenengan pikir saya punya koperasi di akhirat apa? Wong cuma isep rokok sebatang kok sampai bikin administrasi segala. Gak usah lebay. Namun tawa Paidi langsung hilang saat Jin Kredit membuka mapnya. Dari dalamnya, keluar lembaran kertas bercahaya dengan tulisan api. Perjanjian asap hutang. Ditandatangani oleh Wali Paidi, disahkan oleh Raja Jin Arjuna. Tulisan itu tampak jelas di depan matanya, berputar seperti api lilin di tiup angin. Paidi membeku. Lah, iki kapan aku teken? Ketika Anda mengisap asap rokok emas itu, jawab Jin Kredit datar. Asapnya menulis perjanjian di antara dua dunia. Paidi menarik napas panjang. Wah, Jin Seki Canggiyau. Aku gak usah teken kertas, cukup hisap rokok, langsung jadi kontrak. Benar, Pak? Ujar Jin Kredit bangga. Kami sudah digitalisasi sistemnya. Paidi menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum geli. Ya wes, nenek gitu, tagihannya piro totalnya? Biar aku cicil. Jin Kredit membuka buku kecil, menulis cepat. Totalnya, 22 kepulan nurani, ditambah 1 niat baik yang belum ditebus. Paidi menghela nafas panjang. Niat baik? Aku iki wong gak punya niat jahat. Kok ditagih niat baik juga? Jin Kredit menutup bukunya, tersenyum tipis. Begitulah aturan raja kami. Anda telah menikmati ketenangan dari rokok itu, berarti Anda berhutang ketenangan pada kami. Paidi menatap jauh ke langit. Bulan separuh bersinar pucat, angin berhenti, waktu seolah ikut diam. Ketenangan gak bisa dibeli. Jin, katanya pelan, apalagi disicil. Tiba-tiba mata Jin Kredit berubah merah. Suaranya menggaung, lebih berat dari sebelumnya. Kalau begitu, hutang ini akan kami ambil dengan caraku. Sekejap, ruangan bergetar. Piring-piring di dapur jatuh, air kendi meluap, dan bayangan hitam keluar dari bawah meja, melingkar-lingkar seperti ular. Paidi berdiri tegak, matanya tajam, tapi suaranya tetap tenang. Jin Kredit, aku ngerti tugasmu, tapi aku gelem ngadai nuraniku cuma gara-gara rokok. Bayangan itu berhenti. Jin Kredit menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Baiklah, Wali Paidi, saya hanya utusan. Tapi ingat, kalau kau tak melunasinya, Raja Arjuna sendiri akan menagih langsung. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, hanya map coklat yang tertinggal di tanah. Terbakar perlahan menjadi abu. Paidi memandangi sisa abu itu, lalu berbisik, Raja Jin iki kok koyo rentenir. Yo, ia menatap langit, dan untuk sesaat, terlihat sekilas bayangan besar di antara awan. 2 mata menyala di balik kegelapan, menatapnya tajam. Sejak malam itu, gangguan mulai menjadi jati. Kadang, Paidi mendengar suara langkah di atap saat tengah malam, meski tak ada siapa-siapa di atas sana. Kadang, saat ia menyalakan rokok, asapnya membentuk angka yang berubah-ubah seperti kode cicilan yang harus dibayar. Suatu pagi, Pak Kasan datang dengan wajah pucat. Semalam aku mimpi aneh. Ada orang tinggi hitam, nyari kamu. Katanya, hutang rokok jangan dilupakan. Paidi cuma nyengir. Berarti jinnya mulai frustrasi. Biasa nenek penagih udah sampai ngasih peringatan lewat mimpi, itu tandanya mereka kehabisan akal. Tapi di dalam hati, Paidi tahu, ini belum berakhir. Malamnya, ia duduk sendirian di bawah pohon waru di dekat sungai. Udara dingin, tapi pikirannya panas. Ia tahu, hutang rokok itu bukan sekadar urusan kecil. Ada maksud besar di baliknya. Sesuatu yang lebih dari sekadar penagihan biasa. Paidi menatap ke arah air yang mengalir tenang. Arjuna, bisiknya, aku ngerti, iki bukan soal rokok. Iki soal kekuasaanmu. Angin tiba-tiba berhembus keras. Permukaan sungai beriak, membentuk wajah Arjuna yang samar. Kau pintar, Wali Paidi, tapi terlalu santai. Aku butuh nur cahaya dalam dirimu. Itu harga yang akan kau bayar. Paidi tidak bergeming. Ia menatap balik wajah di air itu, lalu berkata tegas, nur itu bukan milikku. Itu titipan Gusti.
Gak bisa digadaikan, apalagi buat bayar hutang rokok. Air bergolak. Wajah itu lenyap. Namun gema suaranya masih tertinggal di telinga Paidi. Kau akan menyesal menolak perjanjian, manusia. Paidi berdiri perlahan, memungut sebatang ranting, dan menyalakan rokoknya dari api kecil di ujungnya. Asu, Jin Seki kayak debt collector, tapi ya wes, aku mundur. Ia menatap ke langit malam, di mana bintang-bintang bergetar seperti mata-mata yang mengintip. Ia tahu pertarungan belum dimulai, tapi sudah terasa panasnya. Dan jauh di bawah tanah, di dunia jin, Raja Arjuna duduk di singgasananya yang berlapis batu merah, menatap bola asap yang menampilkan wajah Paidi sambil tersenyum lisik. Baiklah, Wali Paidi, kalau begitu, aku sendiri yang akan datang menagihmu. Malam itu, angin berputar cepat di desa Sumberrejo. Genteng-genteng berderak, dan pohon-pohon bergoyang seperti menunduk ketakutan. Wali Paidi menatap ke arah timur, matanya tajam. Pertarungan nurani dan kekuasaan telah dimulai dan dari sinilah, langkah menuju pertemuan dengan Raja Jin Arjuna akan membawa Paidi menembus batas dunia manusia dan dunia gaib. Sejak malam ketika Jin Kredit datang, suasana desa Sumberrejo berubah perlahan. Angin malam tidak lagi terasa biasa. Ada beban di dalamnya, seperti membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Warga mulai resah. Banyak yang mengaku bermimpi aneh tentang asap emas, wajah raja berjubah hitam, dan suara yang terus mengulang nama. Paidi, Paidi, bayar hutangmu. Sementara itu, Paidi tetap tenang di rumahnya yang berdinding bambu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan kecil. Ia mulai merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Kadang saat ia berwudu, air sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Kadang pula, ketika ia menyalakan rokok, api di ujung batangnya tiba-tiba membentuk huruf-huruf asing yang berpendar sebelum padam. Malam itu, ia duduk di beranda sambil menatap bulan separuh yang tergantung rendah di langit. Suara burung malam terdengar jauh, disusul desis lembut dari arah kebun. Paidi menghela nafas panjang. Iki mesti waktunya sowan. Wong Jin wis nuntut, berarti kudu diselesaikan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu menengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara dizikir keluar pelan dari bibirnya, bergetar mengikuti detak jantungnya. Semakin lama, udara di sekitar rumahnya ikut bergetar. Daun-daun bergerak tanpa angin. Lampu teplok bergoyang, lalu padam. Dunia menjadi gelap, tapi dari dada Paidi, keluar cahaya lembut berwarna keemasan nur ilahi yang menuntunnya menembus batas kesadaran. Dalam sekejap, suara jangkrik menghilang. Udara menjadi berat. Ia merasa tubuhnya melayang. Dunia di sekelilingnya berubah, perlahan-lahan. Tanah menjadi kaca, langit berwarna ungu pekat, dan jauh di kejauhan, berdiri gerbang raksasa bertuliskan aksara api. Alam tengah batas dunia manusia dan jin. Paidi berdiri tegak, angin panas berhembus dari balik gerbang. Dua makhluk besar berkulit merah menjaga pintu, membawa tombak panjang. Matanya bersinar biru. Mereka menatap Paidi dengan tatapan tajam. Wali Paidi, tanya salah satu dengan suara bergema. Yo, aku iki, wong desa biasa, tapi dibilang wali, ya nggak apa-apa, nenek jenengan senang. Jawab Paidi dengan nada santai. Kedua penjaga itu saling berpandangan. Salah satunya berlutut, Raja kami sudah menunggu di istana asap emas. Gerbang terbuka pelan. Dari dalamnya keluar kabut tebal berwarna keperakan. Paidi melangkah masuk dengan hati tenang, langkahnya ringan seperti orang pulang ke rumah sendiri. Di dalam gerbang itu, terbentang dunia yang mustahil dijelaskan dengan logika manusia. Gunung-gunung melayang dan sungai-sungai mengalir ke langit. Pohon-pohon menyala, daunnya seperti kaca, bergetar memantulkan cahaya merah dan ungu. Di tengah-tengah hamparan kabut, berdiri istana raksasa yang tampak seolah terbuat dari asap. Pilar-pilarnya berputar pelan, berubah bentuk setiap kali dilihat. Paidi menatap kagum. Wah, jin-jin iki pantas suka sombong, rumahnya aja ngalahin gedung DPR. Dua jin pengawal menunduk. Jangan berkata sembarangan di wilayah Raja Arjuna. Paidi hanya tersenyum. Aku biasa ngomong jujur. Nek salah, ya diomongi, ben bener.
Mereka membawanya menapaki jalan panjang menuju singgasana. Suara musik gaib terdengar samar gabungan dari angin, lonceng, dan tangisan yang entah berasal dari mana. Saat sampai di depan singgasana, Paidi berhenti. Di sana, duduk sosok tinggi dengan jubah hitam berhiaskan ukiran emas. Wajahnya tampan tapi keras, matanya menyala seperti bara. Di tangan kanannya, ia memegang tongkat yang ujungnya berbentuk api membulat. Itulah Raja Jin Arjuna, penguasa alam tengah, pemegang ribuan perjanjian antara manusia dan jin. Arjuna menatap Paidi tanpa bicara. Tatapan itu menusuk, tapi Paidi tidak menunduk. Ia hanya tersenyum santai, seolah berhadapan dengan kepala desa. Aku sudah menunggumu, Wali Paidi, ucap Arjuna akhirnya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kau datang tanpa takut. Hebat. Tapi sayang, kau lupa datang dengan itikat membayar hutang. Paidi tertawa pelan. Hutang? Aku isep rokok sebatang. Kok sampai ditulis jeti perjanjian antar dunia? Nek gitu, semua tukang warung kopi di bumi udah bangkrut di alam sampeyan. Arjuna berdiri perlahan. Api di tongkatnya menyala lebih terang. Rokok itu bukan tembakau, Paidi. Itu simbol dari kesepakatan. Asapnya membawa ruh penenang, dan kau menghirupnya dengan kesadaran penuh. Kau sudah menyatu dengan janjiku. Paidi mengangkat alis. Janji opo? Aku nggak pernah janji selain bayar utang warung bulan depan. Arjuna tersenyum dingin. Kau berhutang nur cahaya dalam jiwamu. Aku ingin separuhnya. Dengan itu, aku bisa memperluas kekuasaanku ke dunia manusia. Kau akan tetap hidup, tapi tanpa nurani. Hanya raga kosong. Paidi terdiam sebentar. Angin berhenti. Dunia sekitar mendadak sunyi. Hanya detak jantungnya yang terdengar. Tapi wajahnya tetap tenang. Berarti sampeyan mau nurani manusia buat kekuasaan? Sayang sekali, Arjuna. Nur itu bukan barang dagangan. Api di tongkat Arjuna meledak. Ribuan bara melayang di udara, membentuk wajah-wajah yang menjerit. Jangan mengajariku soal nur, manusia kecil. Aku pernah menjadi pelayan Dewa Angkara, saksi kelahiran api pertama. Apa yang kau tahu tentang cahaya? Paidi tetap duduk bersila di lantai istana. Aku tahu cahaya paling kuat justru lahir dari hati yang sabar. Arjuna terdiam. Kata-kata itu menampar egonya. Ia menghentakkan tongkat ke tanah. Suara ledakan bergema, dan lantai istana berubah menjadi kolam api. Paidi terjebak di tengahnya, tapi ia tidak bergerak. Api menjilat kakinya, tapi tidak membakar. Justru api itu perlahan mereda, berubah menjadi bunga-bunga kecil bercahaya. Raja Arjuna terkejut. Kau, apa yang kau lakukan? Paidi tersenyum. Orninda kakau pu opo? Aku cuma percaya. Ia napi marah dikasih tenang, dia bakal malu sendiri. Suasana hening. Para jin pengawal menunduk. Beberapa bahkan gemetar, seperti menyaksikan sesuatu yang melampaui kekuatan mereka. Arjuna mengatupkan rahangnya, menatap tajam. Kau menolak perjanjian ini? Paidi berdiri, menatap langsung ke matanya. Aku menolak semua hutang yang dibuat tanpa niat jujur. Aku nggak pernah minta rokok itu. Kau yang ngasih. Dan hutang yang nggak diniatkan, nggak bisa jati kewajiban. Sekilas, mata Arjuna tampak bergetar antara marah dan kagum. Tapi ia mencoba menahan. Baiklah, kalau kau menolak, maka kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Dunia manusia akan ikut terguncang. Asap perjanjianmu akan menagih setiap niat baik yang belum kau wujudkan. Paidi menarik napas. Sampeyan bebas ngancem, tapi aku yakin, jin juga nggak bisa ngatur takdir manusia. Gusti tetep sing kuasa. Tiba-tiba, petir menyambar langit ungu di atas mereka. Suara gemuruh mengguncang istana. Bara beterbangan. Arjuna menunjuk Paidi dengan tongkatnya. Kau akan menyesal, manusia keras kepala. Aku akan mengirim semua utusanku untuk menagih nur cahaya itu, bahkan bila dunia manusia harus terbakar. Paidi hanya menunduk, menghela nafas panjang. Ya wes, Nanek kudu berhadapan, aku siap. Tapi ingat, Arjuna, orang yang kehilangan nurani bukan cuma yang ditipu jin. Kadang, yang punya kekuasaan juga bisa kehilangan arah. Seketika, cahaya dari tubuh Paidi menyala terang. Nur putih keluar dari dadanya, menembus langit-langit istana. Arjuna menutupi matanya, menjerit marah.
Dunia di sekeliling mereka berguncang, dan kabut tebal menyelimuti segalanya. Dalam kabut itu, Paddy mendengar suara lirih dari dalam dirinya, suara yang lembut tapi kuat. Kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah, cukup dengan ketenangan. Ia membuka matanya. Alam tengah memudar. Dunia kembali gelap. Ia tersadar sudah berada di tepi sungai, di bawah pohon waro. Fajar hampir tiba, tapi di tangannya ada bekas terbakar kecil berbentuk huruf ana, huruf yang sama seperti yang ia lihat di perjanjian asap. Ia tahu pertempuran baru saja dimulai. Arjuna belum selesai. Paddy memandang ke arah matahari yang mulai terbit, lalu bergumam pelan. Orek Pau-Pau, Jin, nenek hutang harus ditagih. Aku juga punya cara buat bayar. Tapi caraku bukan dengan takut. Dan dari balik kabut tipis fajar, suara tawa halus terdengar menggema, suara Arjuna yang berbisik. Kita lihat, siapa yang lebih kuat, nurani atau api? Malam itu, langit desa Sumberrejo seperti tersayat oleh cahaya merah yang turun dari atas bukit. Bukan petir, bukan pula api. Itu semacam nyala aneh, berputar seperti pusaran. Dari jarak jauh, orang-orang yang masih terjaga mengira itu hanya halusinasi, tapi Paddy tahu. Malam ini ia dipanggil. Sudah 3 hari sejak pertemuan terakhirnya dengan jin penagih, Jarmun. Setelah rokok hutang dunia gaib itu dibakar di bawah beringin tua, Paddy merasakan hawa tubuhnya aneh. Setiap malam, bayangan Arjuna datang dalam mimpi, menatap dari kejauhan sambil berbisik. Kau sudah terlalu lama menunda, Wali Paddy. Awalnya, Paddy menganggap itu cuma gangguan tidur karena kurang kopi. Tapi ketika pagi datang dan semua ayam berkokok ke arah rumahnya, bukan ke arah matahari, Paddy sadar ada yang tidak biasa. Malam itu, tanpa berpamitan pada siapapun, ia melangkah menuju bukit utara. Di tangannya terselip tasbih kayu cendana, dan di sakunya sebatang rokok terakhir dari bungkus emas yang dulu diberikan Arjuna. Angin di kaki bukit berhembus berat, seperti mengandung bisikan. Ranting-ranting pohon bergerak tanpa arah, sementara udara di sekitarnya menghangat perlahan. Langit mendadak berubah merah tua, seolah terbakar dari dalam. Paddy berhenti. Di depannya, sebuah pintu cahaya terbuka berputar pelan seperti pusaran asap rokok. Dari dalamnya keluar aroma dupa dan melati yang begitu kuat. Yo wes, gumam Paddy lirih. Iki mesti undangan resmi. Ia melangkah masuk. Seketika dunia di sekitarnya berubah. Ia kini berdiri di atas lantai berlapis kaca bening yang di bawahnya terlihat seperti langit malam berisi ribuan bintang. Istana itu tinggi menjulang, dindingnya terbuat dari kabut keemasan yang bergerak pelan. Setiap tiang menyala lembut seperti bara api. Di ujung ruangan, di atas singgasana berlapis batu giok, duduk sosok yang ia kenali meski baru pertama kali melihatnya secara jelas. Raja Jin Arjuna. Tinggi, gagah, wajahnya tampan tapi dingin. Rambutnya panjang berkilau seperti asap, matanya berwarna perak. Di tubuhnya melekat baju perang dari kabut yang berubah bentuk setiap kali ia bergerak. Selamat datang, Wali Paddy, suaranya bergema dalam ruangan luas itu. Sudah lama kutunggu kedatanganmu. Paddy melangkah pelan. Wah, sampeyan iki Raja Jin tapi sopan juga. Ya, biasanya kalau penagih hutang datang, langsung bentak-bentak. Senyum tipis muncul di bibir Arjuna. Aku berbeda. Aku tak menagih dengan amarah. Aku menagih dengan takdir. Kalimat itu membuat udara di sekitar menjadi lebih berat. Paddy merasa dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, di hadapannya bukan sembarang makhluk. Takdir opo toh, Jin? Wong aku cuma isep rokok sebatang. Gak minjem duit, gak ambil barang, kok dibilang utang nasib? Arjuna berdiri. Langkahnya membuat lantai kaca bergetar pelan. Rokok itu bukan tembakau, Wali Paddy. Itu asap kehidupan. Setiap hembusannya meminjam sedikit waktu dari dunia kami. Kau telah menghisap 3 kali. Itu berarti 3 janji. Paddy terdiam sejenak, lalu menatapnya lurus. Janji opo? Arjuna mengangkat tangan, dan tiba-tiba di udara muncul bayangan dirinya yang dulu Paddy yang duduk di warung Pak Kasan, menyalakan rokok emas dengan santai. Dari asap yang ditiupkannya, muncul 3 huruf bersinar. NAMA. Arjuna menatapnya tajam. 3 kali kau menghembuskan asap, 3 kali pula kau menulis huruf-huruf itu di udara. Kau tak sadar
Tapi kau sudah menandatangani janji roh. Sekali menyebut namaku, rohmu terikat pada ingatan dunia jin. Paidi menggaruk kepala. Walah, pantes aku mimpi sampean terus. Bukan mimpi, sahut Arjuna datar. Itu panggilan. Dunia manusia sedang goyah, dan aku butuh utusan. Seseorang yang bisa menyeimbangkan batas antara roh dan jasad. Paidi mendengus kecil. Utusan opo? Jin, aku iki tukang ngopi, bukan nabi. Namun Arjuna tidak marah. Ia justru turun dari singgasananya, mendekat dengan langkah ringan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Tidak semua utusan lahir dari langit. Ada yang datang dari tanah, dari rakyat kecil, dari tawa di warung kopi. Tapi ingat, setiap utusan membawa beban. Paidi melipat tangannya di dada. Sampean mau ngajak aku kerja sama apa mau nyulik? Soalnya dua-duanya nggak menarik. Arjuna tertawa pelan. Tapi tawa itu dingin, bergema panjang. Aku tidak mengajak, aku hanya menagih. Tiba-tiba ruangan bergetar keras. Dari sisi kiri dan kanan muncul kabut hitam yang berputar, membentuk puluhan bayangan jin berjubah abu-abu. Mereka menunduk pada Arjuna. Raja kami, kata salah satu, tinggal katakan saja, kami akan menagih nyawanya sekarang. Paidi tersenyum miring. Wah, sampean punya staf banyak juga, Jin. Tapi sayang, aku nggak bawa uang kontan. Arjuna menatapnya dengan mata yang kini menyala perak. Kau terlalu santai, manusia. Tapi itulah kenapa aku memilihmu. Tiba-tiba Arjuna menepuk dadanya sendiri, dan dari dalam tubuhnya keluar bola cahaya biru. Bola itu terbang perlahan ke arah Paidi. Ini, katanya, adalah bagian dari hutangmu. Terimalah. Maka kau akan tahu mengapa rokok itu diberikan padamu. Paidi sempat melangkah mundur. Lah, menek jabil jebakan opo. Namun bola cahaya itu menembus dadanya sebelum sempat ia elak. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya biru. Dalam sekejap, seluruh istana bergetar. Jin-jin lain mundur ketakutan. Paidi berteriak keras, tubuhnya seperti disambar petir. Tapi di balik rasa sakit itu, muncul sesuatu yang aneh. Kekuatan yang familiar, seperti doa yang selama ini ia ucapkan diam-diam di malam-malam sunyi. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih. Tasbih di sakunya berputar sendiri, mengeluarkan suara disikir. Arjuna tertegun. Jati benar, roh wali yang tertidur di dalamnya telah bangkit. Paidi yang kini berdiri tegak menatap Arjuna dengan mata menyala lembut. Sampeyan salah target, Jin. Aku memang hutang sebatang rokok, tapi aku gak hutang jiwa. Angin berputar kencang. Asap di sekeliling berubah menjadi pusaran putih dan hitam yang saling bertabrakan. Jin-jin penjaga berlari mundur, menutup wajah mereka dari cahaya Paidi. Arjuna mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau begitu, biar takdir yang memutuskan. Dentuman besar terdengar. Istana kabut itu pecah, meledak menjadi awan bercahaya. Di tengah ledakan itu, dua sosok bertarung, satu dengan cahaya putih menyilaukan, satu lagi dengan api berwarna perak. Langit dunia jin berguncang, bukit-bukit asap runtuh. Dan di dunia manusia, orang-orang melihat kilatan Anna di langit utara, seolah dua kekuatan sedang bertabrakan. Paidi bertahan dengan tangan bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Sampeyan kuat, Jin Arjuna. Tapi sampeyan lupa, kekuatan rokok itu cuma bikin tenang, bukan bikin takwa. Arjuna menatapnya tajam. Kau berani mengolok roh penjaga langit? Paidi menarik napas panjang. Aku cuma ngingetin, hutang boleh ditagih, tapi kalau niatmu nyerat manusia jati pesuruh, berarti sampeyan gak lagi jati raja, sampeyan jati rantani roh. Cahaya meledak sekali lagi. Dunia jin gemetar, sementara Arjuna terdorong mundur. Suaranya terdengar berat dan terputus-putus. Kau belum menang, Paidi. Masih ada bagian terakhir dari perjanjianmu. Paidi berdiri tegak di tengah asap yang mulai reda. Yo, tulis aja dulu tagihannya. Aku bayar nanti, pakai doa. Dan seketika itu, seluruh dunia jin runtuh menjadi kepingan cahaya. Paidi terbangun. Ia sudah kembali di bawah pohon beringin tua, dengan tasbih di tangan dan saku bajunya kosong. Rokok emas terakhir itu hilang. Namun angin berhembus lembut. Di antara daun yang bergoyang, terdengar suara samar. Kau belum selesai, Wali Paidi. Satu hutang masih menunggu.
Paidi tersenyum tipis, lalu menatap langit yang mulai terang. Ya wes, nanti tak bayar pakai kopi pahit. Ia berjalan pulang perlahan, sementara embun pagi menetes dari ujung daun, menandai berakhirnya satu bab dari pertarungan antara manusia dan Raja Jin. Fajar di desa Sumberrejo terasa berbeda pagi itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang baru saja disapu embun. Burung-burung berkicau riang di antara ranting, dan matahari perlahan muncul dari balik bukit utara bukit tempat Wali Paidi menghilang semalam. Namun bagi sebagian orang, pagi itu terasa aneh. Mereka melihat Paidi berjalan dari arah bukit dengan langkah tenang, mengenakan baju lusuh yang tampak sedikit gosong di bagian lengan. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak ada guratan lelah, tapi juga tak ada guratan sombong. Hanya senyum tenang, seperti orang yang baru saja pulang dari perjalanan jauh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Kasan, pemilik warung tempat Paidi biasa nongkrong, yang pertama kali memanggilnya. Lah, dari mana wae kowe semalam? Aku kira kena serangan asma jin. Gak nongol-nongol. Paidi tertawa kecil. Orf, Pak, cuma urusan hutang rokok sing kelamaan tak bayar. Pak Kasan melotot. Rokok opo maneh, Wong aku sing punya warung we gak ngitung hutangmu. Paidi hanya menggeleng sambil duduk di kursi kayu langganannya. Ia menatap ke arah sawah, lalu mengeluarkan dari sakunya sesuatu yang membuat Pak Kasan terdiam. Sebatang rokok berwarna putih polos, tanpa bungkus, tanpa merek, tapi mengeluarkan aroma harum samar mirip dupa. Ini rokok terakhir di dunia manusia, kata Paidi pelan. Pak Kasan memicingkan mata. Hah? Jangan bercanda, rokokku di etalas itu masih banyak. Paidi tersenyum. Beda, Pak, rokok iki bukan buat dihisap. Pak Kasan hanya bisa mengangguk, meski tak mengerti. Ia membuatkan kopi hitam seperti biasa dan meninggalkan Paidi sendirian. Pertanda dari langit. Saat Paidi menatap langit, ia melihat hal yang tak disadari orang lain. Di antara awan putih, samar-samar tampak kilatan perak, membentuk wajah Arjuna yang dulu menagih hutangnya. Tapi kali ini wajah itu tidak menakutkan, justru teduh. Dalam batinnya, suara itu terdengar lembut. Kau sudah menepati janji, Wali Paidi. Tapi satu hutang masih tersisa, bukan kepada kami, tapi kepada sesamamu. Paidi menghela napas. Aku ngerti, Jin. Dunia manusia butuh diingatkan, bukan diancam. Angin berhembus lembut, membawa daun kering berputar di sekitar kakinya. Malam sebelumnya masih terbayang jelas, ledakan cahaya di istana kabut, benturan antara doa dan api, dan kalimat terakhir Arjuna yang menggaung dalam pikirannya, takdir bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Paidi tahu, malam itu ia tidak menang. Ia juga tidak kalah. Ia hanya menyadari bahwa setiap hal kecil dalam hidup, bahkan sebatang rokok, bisa menjadi perjanjian antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Dan bahwa manusia sering menganggap remeh janji kecil. Padahal di mata langit, semua janji adalah tulisan yang abadi. Bisikan di tengah kopi pahit. Menjelang sore, beberapa warga datang ke warung. Mereka melihat Paidi yang sedang duduk diam dengan tatapan dalam. Seperti biasa, ada yang menggoda. Loh, Wali Paidi ngopi lagi? Katanya mau berhenti merokok, kok malah nongkrong di warung? Paidi tertawa pelan. Ngopi itu ibadah kalau niatnya untuk damai. Lah, rokoknya mana? Ia menatap rokok putih di tangannya. Ini cuma simbol, bukan buat diisap. Mereka tertawa, mengira Paidi sedang bercanda. Tapi Paidi tetap diam. Ia tahu, sebagian dari mereka takkan pernah mengerti bahwa kadang benda paling sepele bisa menjadi pintu ke dunia lain. Setelah mereka pergi, Paidi menatap rokok itu lama. Lalu ia meletakkannya di atas meja, di samping cangkir kopinya yang masih setengah. Aku wis cukup, gumamnya. Rokok terakhir, sudah waktunya kembali ke asal. Ia menyalakan api kecil dari korek kayu, tapi bukan untuk menghisap. Rokok itu ia bakar perlahan di ujungnya, membiarkan asapnya naik ke langit, membentuk pusaran halus yang berkilau keemasan. Asap itu menari pelan di udara, lalu membentuk tulisan samar. Utang telah lunas. Paidi tersenyum. Ia tahu Arjuna telah memaafkan. Dan mungkin, bahkan berterima kasih. Pesan dari dunia jin malam mulai turun. Angin dari sawah membawa aroma padi yang siap panen.
Paidi menatap langit yang berubah keunguan, lalu menutup matanya sejenak. Dalam keheningan itu, ia kembali mendengar suara lembut dari kejauhan, suara yang dulu menakutkan, tapi kini terasa menenangkan. Wali Paidi, hutangmu sudah selesai. Tapi pesan kami, ajarkan manusia untuk tidak bermain dengan janji. Karena setiap kata adalah benih yang tumbuh di dua dunia. Paidi membuka mata. Aku ngerti, Jin. Dunia ini nggak butuh lebih banyak perjanjian. Cuma butuh lebih banyak ketulusan. Setelah itu, suara itu menghilang. Tapi hawa damai menyelimuti seluruh tubuhnya. Akhir yang membuka awal baru. Beberapa minggu kemudian, orang-orang di desa Sumberrejo mulai memperhatikan perubahan aneh. Udara terasa lebih ringan. Hewan-hewan tak lagi gelisah setiap malam, dan tak ada lagi suara aneh dari bukit utara. Namun hal yang paling mereka ingat adalah satu peristiwa kecil. Setiap pagi, dari arah warung Pak Kasan, selalu tercium aroma rokok melati. Padahal tak ada siapapun yang menyalakannya. Pak Kasan sering bercerita pada pengunjungnya sambil menunjuk kursi kosong di pojok warung. Di situ biasanya Wali Paidi duduk, ngopi, merem, terus senyum sendiri. Kadang ngomong pelan, utang wis lunas. Beberapa anak muda menganggapnya kisah aneh. Tapi bagi orang tua desa, itu sudah jadi semacam doa. Karena setelah malam itu, setiap kali ada orang yang berniat menipu, berjanji palsu, atau mengingkari hutang, mereka selalu bermimpi sama. Seorang lelaki sederhana duduk di warung bambu dengan secangkir kopi dan sebatang rokok yang tak menyala, menatap mereka sambil berkata, janji kecil bisa jadi besar kalau diingkari. Penutup. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai tenggelam di balik sawah, seorang kakek tua lewat di depan warung Pak Kasan. Ia berhenti sejenak, menatap kursi kosong itu, lalu tersenyum. Wali Paidi, katanya lirih, sampeyan bener-bener wali nyamar. Rokokmu bukan asap, tapi doa yang nyentuh langit. Dari kejauhan, angin bertiup lembut. Di atas meja, abu rokok putih itu masih ada, tak berubah bentuk, tak terbang, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan saat senja benar-benar tenggelam, dari balik awan, muncul secul cahaya keemasan membentuk wajah yang tersenyum. Bukan Arjuna, bukan Jin, tapi bayangan Paidi sendiri menatap dunia dengan damai. Hutang lunas, kopi habis, rokok terakhir sudah jadi doa. Angin berhenti sejenak, dunia menjadi tenang. Dan kisah Wali Paidi pun berakhir, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa kesederhanaan bisa mengalahkan keserakahan, dan bahwa kadang sebatang rokok bisa membawa manusia menemukan dirinya sendiri.